Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah tentunya dengan saya Mikdad Adausi dan sudah ada guru-guru kita sapa dulu ada Ustadz Maulana, Masya Allah sehat ya Ustadz. Ada Habib Muhammad Syahab, sehat Habib dan juga ada Ustadz Syah. Alhamdulillah semangat pagi. Ibu jamaah semuanya semangat? Semangat dong. Nah sebelum kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu nih jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa Bu? Bapak, Iya. sayang itu makanan. Iya benar. Lebih baik buat saya sama teman-teman. Iya ya. Dari pagi belum makan, Pak. Aduh ya Allah kasihan banget. Saya juga mau ya daripada dibuang-buang kayak gitu ya. Aduh, ini pasti orang Sunda ya? Iya, Dari mana Pak. Ibu? Dari Sumedang. Siapa namanya? Ibu Cica. Ya Allah, Ibu Cica-Cica di dinding bukan? Bukan. Kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Iya. Pangestu. Oh Pangestu. Terus ayo. Nggak Nggak bisa lagi. Saya cuma sampai di situ saja. Baik. Makasih banyak ya Bu. Makasih Bu, Sama-sama. boleh silakan duduk kembali. Ini perwakilan dari suara jamaah yang Betul. menonton tayangan ini. Betul. Dan mohon maaf kita tidak bisa terlalu berlarut-larut untuk membahas ini. Nah. Masalahnya kita juga tidak ada di situ. Iya, betul kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Iya, apa yang terjadi. Baik, Mohon silakan maaf, Ustaz. ya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai seorang muslim harus menahan nafsunya. Baik nafsu makan, pokoknya nafsu. Iya. Maka mengendalikan ini makan karena Allah atau karena nafsu. Tidur karena Allah atau karena nafsu. Bahkan beribadah pun jangan sampai kita beribadah karena nafsu. Sehingga mengabaikan hak-hak orang. Mohon maaf tanpa menggurui kalau kita lihat tayangan tadi. Mudah-mudahan jadi pembelajaran. Ingat ya, rasa syukur itu dikedepankan. Sehingga kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Kebayang gak tadi kalau kita lihat ya Allah. Aduh makanan favorit saya lagi. Nasi kuning. Betul. Itu betapa banyak orang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pikirkan juga. Jangan sampai terjadi hal yang mubazir. Sedekah pun harus diperhatikan. Jangan sampai sedekah kita salah sasaran. Berbuat baik pun, makanya itu butuh ilmu. Dan sebelum ilmu butuh akhlak. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan aturan. Makanya ibadah itu syaratnya dua. Apa syaratnya? Karena Allah dan Karena sesuai Allah aturan dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan. Atau sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Oh baik. Jadi baik. karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah. Waduh, Masya Allah. Jadi kalau Iya. mau melakukan sesuatu kebaikan juga niatnya harus diluruskan Harus dulu ya. diniatkan. Jangan karena nafsu. Bahkan Iya. untuk ibadah sekalipun ya Ustadz. Ya karena ini kan pemecahan rekor nasi tumpeng Iya, terbanyak. betul. Jadi mungkin sudah dibagi yang lainnya. Baik. Itu mungkin sisa-sisanya aja. Baik, terima kasih guruku. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga nih saya mau tanya. Sebagai seorang muslim, pasti kita pengen banget ya ibadah yang sudah kita lakukan itu diterima sama Allah. Pengen gak Bu? Nah kita nggak mau kan udah capek-capek beribadah, kita melakukan sholat subuh, zuhur, asar, isya, bahkan sholat-sholat sunat lainnya, tapi ternyata nggak diterima sama Allah. Nggak mau kan Bu? Nggak mau. Terus kira-kira apa sih cirinya ibadah kita itu diterima? Mau tahu nggak Bu? Mau bener? Jamaah yang di rumah juga mau? Nah pas banget tema kita hari ini adalah apakah seperti ini ciri ibadah kita diterima? Masya Allah boleh tepuk tangan dulu buat tema kita hari ini Bu. Temanya luar biasa buat jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatannya kita belajar bareng-bareng. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan jamaah, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan menarik mengenai tangis seorang ibu yang sudah capek sama anaknya karena sering tawuran. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan.
Aduh, ya Allah, memang namanya anak muda itu dalam mencari jati dirinya kadang suka ada aja ya. Salah satunya tawuran ini contoh yang kurang baik ya Habib ya. Betul, liar. Kasihan ibunya itu tuh saking udah capeknya kalian nasihatin beberapa kali. Nah Habib mohon izin, ini kita masuk ke Ya. pembahasan pertama. Katanya hati kita itu menjadi tenang saat berada di dalam sebuah masalah. Apakah itu salah satu ciri yang pertama bahwa ibadah kita diterima? Nah ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Tenang kalau lagi masalah. Betul, nah Habib mau Baik. nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mikdad dan ibu-ibu semuanya dan juga yang lagi menonton. Semua orang itu punya masalah. Tidak ada seseorang siapapun di dunia ini yang tidak punya masalah. Bahkan kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kapan seseorang itu selesai daripada masalah? Ada yang mengatakan, oh kalau dia kaya selesai daripada masalah. Tidak, orang kaya punya masalah. Oh orang miskin punya. Semua orang punya masalah. Ada yang tanya, sudah kalau begitu saya mati saja. Orang mati punya masalah. Pertanyaan mungkar wa nakir dan mempertanggungjawabkan apa perbuatannya selama di dunia. Jadi bagaimana seseorang itu kok bisa misalnya seseorang itu tenang untuk menghadapi suatu masalah. Kuncinya satu, ketika orang menghadapi masalah dan dia bisa tenang untuk mendapatkan atau menghadapi masalah tersebut, selalulah bilang masalahku besar tapi aku punya yang paling besar. Siapa yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang tenang dalam menghadapi suatu masalah karena dia sudah istinad. Apa itu istinad? Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah yang menurunkan, juga semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan obat tersebut. Sehingga dalam satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan orang satu kesulitan, satu masalah, Allah berikan dia kuncinya, dua pengobatannya. Jadi ketika Allah berikan kita satu kesulitan, maka dua perluasan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar ketika manusia siapapun mereka merasa tenang, misal dia merasa tenang ketika ada masalah, insya Allah itu tanda-tanda dia khusyuk dan tanda-tanda dia menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, itu bener banget karena kadang kita itu manusia pengennya nyelesain masalah sama diri kita sendiri, lupa Betul. melibatkan Allah ya. Kadang-kadang curhatnya sama orang tapi bukan curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu dia banyak banget terjadi sekarang. Baik, terima kasih Baik. Habib Muhammad Syahab. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Baik jamaah, kita akan lanjutkan dan selanjutnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin nih. Iya. Kita lanjut ke pembahasan kedua nih mengenai ciri-ciri ibadah kita diterima. Itu benar gak sih katanya kalau misalnya kita udah was-was sama waktu sholat gitu, takut telat gitu, terus kita kerjanya udahlah ini udah mau mendekati sholat, kita nunggu waktu sholat. Apakah benar itu adalah ciri amal ibadah kita diterima? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jikalau orang yang lalai dalam ibadahnya, lalai dalam salatnya, memandang remeh ibadahnya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sih beribadah, tapi dia lalai dalam ibadahnya, dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, maka sebaliknya orang yang senantiasa rindu beribadah, orang yang senantiasa takut ketinggalan ibadah, orang yang senantiasa merasa kurang dalam ibadahnya sehingga ada usahanya untuk menambah ibadah itu terus-menerus, ada kerinduan di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat. Bahkan dikatakan para salafus saleh, ulama kita terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka senantiasa menghabiskan waktunya dari sholat ke sholat untuk menunggu waktu sholat, karena memang keutamaannya yang sangat luar biasa, di mana tercatatnya seorang ketika menunggu sholat, dia tercatat sebagai orang yang sholat. Maka subhanallah dikatakan diterimakah ibadah orang yang senantiasa ada perasaan rindu ibadah, maka diterima. Kenapa? Karena orang yang melalaikan ibadah adalah orang yang mendustakan agama. Tapi orang yang senantiasa rindu dengan ibadah berarti dia orang yang tiada mendustakan agama, bahwa dia diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa rindu untuk beribadah juga dibarengi dengan rasa sedih. Sedih apa? Sedih seandainya ibadahnya tidak diterima. Bukan was-was, tapi ada kesedihan. Sedih seandainya ibadahnya tiada apa-apa dibandingkan ibadahnya para salafus saleh terdahulu. Sedih ketika mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sampai bengkak kakinya salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal udah pasti ibadahnya diterima. Jadi gabungan antara rindu beribadah dan kesedihan, ketakutan tidak diterima amal ibadah adalah ciri ketika ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Waduh, Masya Allah. Kadang kita suka kepedean ya Ustadz ya. Ibadah kayak gini, udah banyak ibadah, udah banyak sedekah, pasti masuk surga. Akhirnya merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, itu yang bahaya ya, bumerang buat kita. Baik. Terima kasih guruku Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih, Masya Allah. Ini ada pertanyaan menarik ini dari sosmed, yuk kita bacakan sama-sama. Ini ada pertanyaan dari @mutia_purie, pakai E belakangnya. Assalamualaikum, lapor Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ketika suami saya tidak mengeluh ketika saya suruh-suruh buat melakukan sesuatu, itu tandanya dia sudah menerima saya? Nurut atau ada maunya ya? Bahaya, jangan-jangan dia nurut buat nikah lagi Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi laki-laki serba salah ya Ustadz. Nurut sama istri, nanti dicurigai mau nikah lagi. Nggak nurut juga salah. Gimana dong jangan Ustadz? dulu berburuk sangka. Terus gimana dong Ustadz? Tetap berbaik sangka, karena bisa jadi keinginan suami itu beda. Cuma mungkin, mohon maaf ya. Apa? Ini ibu-ibu, Ya. ibu-ibu, Ya. sering gak terjadi seperti itu? Ketawa. Iya. Soalnya pelakunya ini. Tahu nggak? Cemburunya seorang pasangan itu tanda cintanya. Masya Allah. Tapi curiga boleh. Curiga boleh. Tapi menuduh jangan. Kita Baik. bahas setelah yang satu ini. Jamaah, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah.